wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ica Madisa Mahmuda dengan NIM 2024-08-1054 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya kelas Shift B. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu pembuatan web profile responsif dengan menggunakan HTML dan CSS. Jadi proyek ini akan saya upload juga ke GitHub repository dan saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Oke, jadi sesuai dengan ketentuan soal, proyek ini tuh memiliki beberapa requirement utama. Jadi yang pertama nih, webnya harus responsif dengan 4 layout berbeda, yaitu layout smartphone, layout table portrait, layout table landscape, dan juga layout desktop. Yang kedua itu menggunakan semantik HTML seperti header, nav, terus juga main, section, juga aside dan footer. Yang ketiga itu file terdiri dari satu file HTML dan satu file CSS. Yang keempat, navigasinya bersifat dinamis menggunakan JavaScript, di mana ketika menu diklik, konten di sectionnya ini akan berubah tanpa reload halaman. Nah, jadi sekarang saya akan menunjukkan struktur file project saya. Nah, oke, jadi di sini adalah struktur folder project saya yang bernama UTS PIBS Ica Madisa Mahmuda profile. Jadi di dalam ini terdapat file HTML, yang kedua juga terdapat file CSS, dan yang ketiga ini terdapat folder image yang berisi foto profile dan gambar pendukung lainnya. Jadi semua file di sini sudah sesuai dengan ketentuan, satu file HTML dan satu file CSS. Nah, oke, jadi di sini saya sekarang akan menjelaskan struktur HTML-nya dahulu. Jadi untuk semantik HTML-nya di sini saya menggunakan yang pertama ada tag header. Di bagian ini saya menampilkan foto profile dalam bentuk circle, nama lengkap, jurusan, dan NIM saya. Jadi headernya di sini saya menggunakan gradient background warna pink. Nah, selanjutnya itu ada tag nav. Di sini berisi 5 menu navigasi, yaitu ada biodata, ada pendidikan, ada pengalaman, ada keahlian, dan juga ada kontak. Nah, selanjutnya di sini ada tag main. Di sini area konten utama yang berisi 5 section. Di section pertama itu ada section biodata, jadi menampilkan data diri lengkap dengan foto dan tabel informasi. Di section kedua di sini ada section pendidikan. Jadi di sini berisi riwayat pendidikan saya dari SD sampai universitas. Yang ketiga ini ada section pengalaman. Jadi di sini berisi pengalaman-pengalaman organisasi atau mungkin achievement saya. Nah, yang keempat itu ada section keahlian. Jadi di sini berisi technical skills gitu dan atau soft skills dengan progress bar. Dan yang terakhir itu ada section informasi kontak. Jadi di sini berisi informasi kontak dan juga berisi sosial media saya seperti itu. Selanjutnya di sini ada tag aside. Jadi di sini untuk menampilkan hobi dan kegiatan favorit saya. Dan yang terakhir itu ada tag footer, itu untuk berisi copyright dan link sosial media saya. Nah, jadi di JavaScript sendiri di sini untuk dynamic navigation di bagian bawah itu saya menambahkan JavaScript untuk membuat navigasi dinamis. Jadi ketika menu diklik, kelasnya ini akan aktif, jadi akan berpindah dan hanya section yang sesuai yang akan ditampilkan. Nah, ini tuh sesuai dengan ketentuan soal di mana konten itu berubah tanpa reload halaman seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat web ini menjadi responsif. Nah, di style CSS ini
Jadi saya menggunakan CSS Grid Layout untuk membuat layout yang fleksibel. Jadi bodinya dibagi menjadi 5 grid area. Yang pertama ada header, nav, main, aside, dan juga footer. Dan untuk mobile first approach itu saya menggunakan pendekatan mobile first, dimana desain dasar adalah untuk smartphone. Kemudian saya gunakan media queries untuk layar yang lebih besar. Jadi untuk nah, di sini ada tabel potret. Di sini tuh navigation-nya berubah menjadi horizontal dan font size-nya sedikit lebih besar. Biodatanya mulai menggunakan flex layout dengan foto di samping, dan footernya mulai menggunakan row layout. Selanjutnya itu ada di tablet landscape. Jadi di sini gridnya itu berubah menjadi 2 kolom. Nih, terus assign-nya berpindah ke samping kanan, dan navigation-nya itu lebih besar, dan juga kontennya itu lebih spacious dengan padding juga lebih besar. Nah, selanjutnya itu ada desktop. Di sini font size-nya maksimal untuk readability, education, dan experience juga menggunakan grid 2 kolom. Maksimum width-nya itu 1600 px, dan juga padding dan spacing-nya itu optimal. Jadi setiap section ini memiliki fade-in animation saat ditampilkan untuk user experience yang lebih smooth gitu. Oke, jadi di sini sekarang saya akan mendemokan website saya dalam berbagai ukuran layar menggunakan DevTools. Pertama kita Ctrl Shift dulu. Nah, oke, jadi di sini pertama saya akan mendemokan untuk smartphone view-nya itu 375 667. Nah, oke, jadi bisa lihat di sini navigasinya ini berfungsi dengan baik ya. Jadi ketika saya klik biodata dia akan muncul biodata, ketika saya klik pendidikan pun dia akan muncul pendidikan saya, pengalaman juga dia akan muncul pengalaman, dan kontak, dan maupun pengalian. Jadi semuanya ini berjalan dengan smooth tanpa adanya reload dari halaman. Selanjutnya itu di tabel potret sendiri, itu ukurannya 640. Oke, jadi di sini untuk demo tabel potretnya sendiri, di sini navigasinya itu sekarang horizontal, dan juga layoutnya ini bisa dilihat lebih lebar, dan juga foto profile di biodata ini sekarang masih di samping tabel informasi. Selanjutnya ada demo tablet landscape. Itu ukurannya itu 9 atau sih. Nah, ini. Nah, untuk demo tablet landscape di sini aside-nya itu sekarang nih muncul di samping kanan. Jadi creating two column layout gitu. Jadi content areanya juga di sini lebih luas gitu ya. Selanjutnya untuk demo desktopnya sendiri itu saya akan coba testing untuk 12 dan juga 720. Oke, di sini. Nah, jadi untuk demo desktop di sini, jadi education di sini dan experience-nya juga terbagi dalam 2 grid kolom nih.
dan juga layoutnya lebih optimal untuk layar yang besar, dan juga di sini font size-nya itu menyesuaikan juga. Oke, jadi segitu aja tampilan dari demo website aku. Nah, selanjutnya di sini aku akan ngasih tutorial untuk sinkronisasi dari file manager ke repository GitHub. Pertama di sini kita create new repository dulu. Untuk repository name-nya aku akan nama IBS. Untuk deskripsinya aku kasih nama UTS IBS 2025. Nah, ini untuk configuration-nya. Di sini untuk choose visibility-nya aku jadiin public aja. Nah, sekarang itu kita create repository. Nah, jadi di sini itu ada dua cara sebenarnya. Bisa langsung drag-nya filenya aja, atau enggak menggunakan command line. Tapi di sini aku akan menggunakan command line. Nah, oke, sekarang di sini kita langsung aja buka ke VS Code tadi. Terus kita ketik ini terminal dan new terminal. Nah, jadi di sini kita langsung aja ketik git init. Terus kita git remote at origin. Nah, di sini kita itu salin dari link yang ada di sini. Terus kalau misalnya kita lupa juga sebenarnya di sini tuh ada tutorialnya untuk kita push ke repositorinya itu. Kita salin aja, terus kita enter. Selanjutnya kita git branch. Selanjutnya kita git add. Nah, selanjutnya di sini kita nih seperti yang aku udah bilang, di sini sebenarnya bisa langsung disalin aja. Nih. Dan yang terakhir itu kita tinggal kita push aja. Tunggu. Nah, di sini udah kelihatan kalau udah selesai, udah done. Sini coba kita refresh. Aku udah masuk. Nah, di sini udah kelihatan, jadi udah ke-push ke repository kita.